tuh pajak jangan dikorupsi. Kita disuruh bayar pajak rame-rame, pajak kita dikorupsi, kurang ajar. Ya sama juga apa saudara? Sama juga itu, koruptor itu ibarat tikus yang menggerogoti kekayaan negara. Nah kalau kita bayar pajak, uang pajak kita nggak dijaga, nggak dilindungi, terus dikorupsi oleh para tikus-tikus tadi, saudara, sama juga kita kasih makan tikus negara. Sudah di luar negeri petani kaya-kaya, di luar negeri petani berkemampuan, tapi di negeri kita petani jadi kalangan fuqara masakin, miskin, melarat. Kenapa? Karena dikerjai terus. Karena petani di negeri kita nggak boleh jadi orang kaya. Yang boleh jadi orang kaya hanya oligarki busuk saja. Preman malakin warung-warung, ada gak? Ada gak? Preman-preman yang begitu iket-iketin buang ke got. Nggak boleh menpaksa. Wah tiap warung wajib bayar sekian, wajib bayar sekian. Kalau nggak bayar diganggu, warungnya dibakar, kurang ajar. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekali lagi, main paksa boleh tidak? Main paksa boleh tidak? Ada yang jawab, Habib, tapi kan pajak itu kewajiban, bukan paksaan. Betul, tapi pajak itu harus disesuaikan kemampuan rakyatnya. Saudara, ini gimana ceritanya? Saya dapat berita kaget. Sawah sekarang per meternya pajaknya per tahun 900.000. Nggak salah 900.000 per meter. Setahunnya mesti dibayar itu pajak sawah. Semeter cuma dapat beras berapa kilo. Itu pun sekian 6 bulan baru panen. Terus dipajakin gede-gedean. Pantas saja petani pada miskin. Pantas saja petani pada melarat. Saudara, di luar negeri petani kaya-kaya. Di luar negeri petani berkemampuan, tapi di negeri kita petani jadi kalangan fuqara masakin, miskin, melarat. Kenapa? Karena dikerjai terus. Karena petani di negeri kita nggak boleh jadi orang kaya. Yang boleh jadi orang kaya hanya oligarki busuk saja. Nah, maka itu hari ini kalau saya cerita tentang la ikraha fiddin, saudara, dimensinya luas. Bukan hanya nggak boleh maksa orang luar masuk ke dalam Islam, tapi nggak boleh juga memaksa orang dalam ibadat maupun muamalat. Saudara, nggak boleh. Nggak boleh kita memaksa-paksa orang. Kalau dia nggak mampu jangan dipaksa. Begitu juga dalam urusan pajak. Boleh, silahkan ambil pajak dari rakyat untuk bangun negeri, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Salah satunya syaratnya nggak boleh menjadi beban yang berat buat rakyat. Nah makanya pajak itu mesti disesuaikan dengan kemampuan rakyat, saudara. Yang kedua, ini yang paling penting syaratnya, tuh pajak jangan dikorupsi. Kita disuruh bayar pajak rame-rame, pajak kita dikorupsi, kurang ajar. Ya sama juga apa saudara? Sama juga itu, koruptor itu ibarat tikus yang menggerogoti kekayaan negara. Nah kalau kita bayar pajak, uang pajak kita nggak dijaga, nggak dilindungi, terus dikorupsi oleh para tikus-tikus tadi, saudara, sama juga kita kasih makan tikus negara. Saudara, saya mau tanya, mau kasih makan tikus? Mau kasih makan tikus? Nah kalau nggak dijaga, jangan salah. Kalau besok akhirnya masyarakat nggak mau bayar pajak, kalau besok masyarakat nggak mau bayar pajak, mau apa? Masyarakat nggak salah. Nah kita bayar pajak, tuh duit lo korupsi, gimana ceritanya? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Kita nih masyarakat taat pajak, saudara. Apa yang kita nggak bayar pajak? Anda ke Indomaret belanja, saudara, ada pajaknya. Setiap item yang Anda ambil kena pajak. Ini beli peci ada pajaknya, beli baju ada pajaknya, saudara. Rumah kita ada pajaknya, bangunannya ada pajaknya. Apa yang nggak dipajakin? Cuman buang angin belum ada pajaknya, saudara. Apa yang nggak ada pajak, saudara? Beli sorban ada pajaknya, lampu ada pajaknya. Kita bayar lampu listrik itu udah kena pajak, saudara. Kita makan di restoran, makan, saudara, bayar kena pajaknya. Semua dipajakin. Besok lu kedip kena pajak. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Jangan dong, jangan bikin susah rakyat semacam itu. Jangan dipaksa, itu namanya dipaksa. Rakyat dipaksa disuruh bayar pajak di setiap item tanpa kita punya hak pilih, saudara. Mana bisa kita nolak? Coba belanja ke Indomaret, terus kita bilang sama petugasnya, Anda nggak mau bayar pajaknya, dilayanin nggak? Nggak ada, saudara.
Itu namanya paksaan. Kita dipaksa, suka nggak suka bayar. Ya, kita siap bayar sebagai kewajiban, tapi kewajiban itu ada syarat, nggak boleh di luar kemampuan kita, saudara. Kira-kira jelas gak? Udah paham? Jadi besok-besok saya mau tanya nih semua nih, mau dipaksa gak? Mau dipaksa dalam beragama, mau dipaksa dalam ibadat, mau dipaksa dalam muamalat, mau dipaksa dalam ekonomi, mau dipaksa dalam politik,